sobat trader di seluruh dunia. Selamat datang kembali di channel ini For Excited, channel yang akan memberikan Anda tutorial penggambaran beberapa indikator yang saya gunakan untuk menganalisa sebuah pergerakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana saya mengatur stop loss dan berbagi kepada Anda tipsnya, dan juga jika Anda ingin meniru silahkan tetap lakukan ATM, prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Baiklah, saya mulai. Apa itu stop loss? Nah, apa itu stop loss? Saya tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang rumit di sini. Saya akan menggunakan bahasa yang simple. Stop loss itu adalah untuk kita mengambil langkah dalam rangka menghentikan kerugian akibat dari suatu transaksi, baik itu transaksi buy maupun sell, apapun transaksi yang sudah rugi. Jadi kita misalnya mengeset buy kemudian rugi karena trennya berbalik menjadi bearish atau turun. Nah, di situ kita mengeset stop loss supaya kerugiannya tidak menggunung. Nah, memang kenyataannya ketika kita lihat pada data-data yang tersedia, lebih dari 80% trader itu tidak memasang stop loss. Meskipun para influencer, para istilahnya analis itu sudah memperingatkan tetap harus mengeset stop loss. Kemudian mungkin kawan-kawan juga sering lihat di buku tetap harus mengeset stop loss. Memang kenyataannya itu lebih dari 80% trader tidak menjalaninya. Kebanyakan mereka justru takut kehilangan uangnya. Jadi mereka tidak mau rugi $1-2, mereka nggak mau rugi. Itu namanya human behavior ya. Jadi itulah yang memang dimanfaatkan para trader-trader yang sukses seperti itu. Karena sifat manusia yang tidak berubah, tidak ingin kehilangan apapun, tidak ingin kehilangan sedikit, makanya dia tidak menerapkan sistem stop loss. Dan ini juga menjadi sebuah kenyataan ya, bahwa memang hanya kurang dari 10% trader di dunia itu yang sukses. Nah, 10% ini adalah orang-orang yang memang hati-hati. Mereka tahu bagaimana memanage uangnya, mereka tahu bagaimana memanage modal dan transaksinya. Nah, di sini saya akan berbagi dengan Anda 3 jenis stop loss yang saya gunakan dan bisa Anda terapkan. Yang pertama yaitu stop loss tepat di atas atau di bawah garis trendline. Kemudian yang kedua yang saya pakai adalah stop loss di atas atau di bawah garis Fibonacci retracement yang sudah saya tarik. Yang ketiga, saya menggunakan stop loss dengan menggunakan metode modal. Yang pertama, stop loss tepat di atas atau di bawah garis support atau resisten. Nah, saya kebanyakan memang tidak melakukan transaksi berdasarkan trendline. Tetapi jika saya mengeset sell atau buy, kalau saya ingin mengeset stop loss, terutama untuk yang saya tidak percaya diri akan movement tersebut, misalnya hari itu saya merasa bimbang apakah ini naik apa turun karena kita sedang ada di level resisten area misalnya. Saya lebih menggunakan trend line. Jadi saya set posisi sell dan buy-nya, tapi kemudian pada saat saya mengeset stop loss-nya saya menarik garis trend line. Nah, kemudian dari garis trend line tersebut saya ambil beberapa pips untuk dijadikan stop loss seperti pada gambar seperti ini. Nah, misalnya saya melakukan sell, kemudian saya menarik beberapa pips dari titik sell saya 120 seperti itu. Kemudian saya mengambil profitnya 300 pips. Nah, biasanya memang stop loss, perbandingan stop loss dan profit itu beragam. Ada yang 50-50, kalau take profit 300, stop lossnya 150 pips. Ada yang 60-40, 300 berarti berapa itu ya, sekitar ini 60-40 saya ambil ya, 40 untuk kerugiannya. Normalnya memang maksimal adalah 50-50. Jadi ketika kita profit berapa, lossnya juga berapa, antisipasi loss. Tapi ada juga yang menerapkan 100%. Jadi ketika dia sehari bisa, misalnya dalam satu kali transaksi dia ingin
300 pips, dia juga akan mengambil resiko kerugian yang sama, yaitu 300 pips. Tapi itu terus diupdate ketika misalnya harganya naik. Nah, ini lossnya atau stop lossnya juga terus naik. Misalnya dia naik ke sini, ada di fase ini, kemudian dia stop lossnya juga dinaikin terus gitu. Sampai misalnya dia mau ambil profitnya lebih dari sini, dia terus stop lossnya dinaikin terus, sehingga nanti lama-lama memang stop lossnya akan lebih dari nilai buy yang nilai transaksi, kalau di sini buy ya, dari yang kita set di awalnya. Seperti itu. Yang kedua adalah stop loss di atas garis, di sini masih saya tulis supply dan demand, tapi untuk lebih sederhana saya memberinya nama stop loss di atas atau di bawah garis Fibonacci retracement. Nah, di sini saya menarik, seperti yang kita bisa tahu, menarik garis Fibonacci retracement dari range sekian ke sekian. Di sini memang nggak ada contoh price-nya ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana caranya menarik garis Fibonacci retracement, bisa berkunjung ke video saya yang lain. Di sana saya juga sudah memberikan contoh bagaimana cara menarik garis Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement ini saya gunakan untuk mengetahui supply dan demand. Kebanyakan akurat. Begitu, karena ini juga bisa dilihat ya, di sini juga sudah ada akurasi untuk supply dan demand-nya. Di sini sangat akurat ya. Nah, maksudnya apa di sini? Apa bedanya dengan trendline? Kalau trendline kita nanti stop loss-nya mengikuti tren yang ada, kalau di sini fix. Jadi saya melakukan aktivitas sell dan buy itu ada di area ini, ada di area Fibonacci retracement. Saya buy di sini, saya sell di sini. Tapi dimanapun saya sell, saya buy, stop loss-nya akan sama, yaitu di bawah garis ini fix, tidak berpindah. Jadi hanya ketika memang harganya berbalik arah atau breakout seperti ini, misalnya saya melakukan aktivitas sell, dia akan terstop gitu. Jadi meskipun saya sell-nya misalnya ada di sini, ya stop loss-nya tetap di sini. Nah, berapa stop loss-nya ini tergantung dari modal kita. Nah, kalau di sini saya tetap sama, biasanya saya setnya adalah kalau saya sehari bisa mendapatkan $5 misalnya, stop loss saya akan stop loss di berapapun pipsnya yang saya nanti jadi rugi, misalnya $3 seperti itu. Nah, ini misalnya 120 pips, atau di sini mungkin 150 atau 200 pips. Nah, itu semua tergantung dari kita. Tapi metodenya saya menggunakan Fibonacci retracement, saya tarik terus dari atas ke bawah, saya antisipasi, saya tarik lagi beberapa pips untuk stop loss-nya. Dan saya melakukan transaksi di area ini. Kemudian yang terakhir, stop loss menggunakan level modal. Nah, di sini saya mencontohkan, beri contoh dengan modal yang kecil, yaitu misalnya Anda bermain di mikro atau sen, itu $10 dengan leverage 1:100. Artinya apa? Artinya balance Anda yang Anda lihat di layar nanti akan menjadi 1000, karena $10 dikali 100 leverage-nya. Nah, misalnya Anda bertransaksi dengan volume 0,1, maka jika Anda bertransaksi dengan volume 0,1, dibutuhkan 10.000 pips untuk menghabiskan semua modal Anda. Nah, tentu saja itu bukan pilihan ya, bukan pilihan Anda untuk menghabiskan semua modal ketika Anda rugi. Misalnya Anda ingin menstop di angka $5 dari modal Anda 10, Anda ingin mencegah kerugian sampai dengan $5, maka lakukan stop loss, berarti separohnya 5.000 pips dari harga transaksi Anda. Nah, misalnya saya melakukan transaksi di sini sell misalnya. Kemudian saya harus mengatur stop loss kan di atasnya. Nah, karena saya hanya ingin kehilangan $5, saya harus stop loss di 5.000 pips. Nah, ini bisa nih 5.000 pips. Misalnya kita tarik garis ya, ini kan kelihatan di sini. Nah, sekitar segini. Itu ada di 18.36 kalau saya melakukan sell 17.86. Atau mungkin buy gitu, misalnya kita melakukan buy misalnya pada level breakout yang tadinya di sini gitu. Nah, ini kita lakukan buy di sini, kemudian di mana saya stop lossnya, nah ini saya set 5.000 juga. Artinya apa? Artinya kalau misalnya harga nanti bergerak berlawanan dari apa yang saya perkirakan, seharusnya naik menjadi turun, dan turunnya 5.000 pips, maka otomatis dana saya akan terpotong menjadi $5. Tetapi apakah itu menjadi kerugian yang sangat
signifikan? Iya, mungkin bagi beberapa orang kehilangan uang 50%-nya mungkin wah, ini tidak bisa diterima gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita misalnya tidak melakukan stop loss, kemudian angkanya malah justru lebih dari 5.000 dan kita berharap-harap cemas menunggu bahwa tren akan berbalik, itu kita bisa loh nunggunya sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah, padahal ketika 2 minggu atau 3 minggu kita transaksi mungkin bisa lebih dari $5 atau bisa lebih dari $10 modal kita kalau kita memang tepat untuk melakukan transaksinya. Seperti itu. Baik, itu semua 3 stop loss, metode stop loss yang saya gunakan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Silahkan jika yang ingin melihat kembali materi ini mungkin bisa lihat di kolom deskripsi dan bisa juga melihat tutorial-tutorial saya yang lainnya. Terima kasih.